Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam al-habib al-allama Ahmad bin Zain bin Alawi rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Wa warada man alifa masjidan alifahullah. Wa warada wa idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Wa anhu alaihi salam ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tunal masajid wa yaq'uduna fiha hilaqa dzikruhum biha ad-dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum balaysa lillahi fihim hajah. Qala Sa'id ibn al-Musayyab man jalasa fil masjid faka'annama yujalisu rabbah fama haqquhu an yaqula illa khaira wa yanbaghi an yuhafiza 'ala al-wudu' wa 'ala adabihi wa dhikri ba'dah wa an yanwi al-i'tikafa fil masjid wa yusalli at-tahiyyah wa an yusalli ila sutrah wa yuhafiza 'ala raf'il yadayn inda at-takbirati fi mahalliha wa 'ala du'a'il istiftahi wa ta'awudhi wa ta'min wal jahri fi mahallihi wa ayyukmil ar-ruku'a was-sujud bil istiwa wa dzikril mandubi fiha wa fil i'tidal wa wad'il a'dha' mawadhi'aha al-mandubata lah wa kayfiyatil qu'ud litashahhudain wa wad'il yadain war rijlain bi kayfiyatil mandubatil ma'thurah wal iltifati bis salam wa niyyatihi wa niyyatil qudwah fil jama'ah was saqalatil manduba fi mahalliha wa alla yusalliya musaffina wala musaffida wala hakina wala hakiba wala hazika wala kafana sya'ra wala thawba wala musdila wala mukhtasira wala ghadbana wala ja'i'a wala mutalathima wala muq'iya wal yajtani bin nu'asa wat tasa'uba wal abatha bisyai' wal hakkaka wal iltifata was sahwa was syaqqa mashal wajhi wa taswiyatal hasa was tasbika wal qarqa'ah bil asabi wa satral wajhi wal nafkha inda sujud wal istinada ila syai' ila akhir. Makna daripada kalam al-Imam al-Habib al-Allamah Ahmad bin Zain bin Alawi al-Habsyi rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Dalam sebuah riwayat disebutkan man alifa masjidan alifahullah. Artinya barang siapa mencintai masjid maka Allah mencintainya. Hadis riwayat Tabarani. Di dalam syarahnya ini hadis, pensyarah menjelaskan maksudnya mencintai masjid itu ialah orang yang selalu berada di masjid, mengikuti salat jamaahnya, mengikuti segala macam bentuk pengajiannya. Maksudnya orang ini adalah hidupnya banyak berada di masjid. Karena orang yang cinta sesuatu itu tentu kada jauh daripada sesuatu yang dicintainya. Wa idza ra'aytumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Jika kalian melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia adalah seorang yang beriman. Zuhur ke masjid, asar di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid, subuh ada di masjid. Orang ini bulak balik masjid, maka kita bisa bersaksi bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti fi akhiriz zaman nasum min ummati ya'tunal masajida fayaq'uduna fiha hilaqa dzikruhum biha ad-dunya wa hubbud dunya fala tujalisuhum balaysa lillahi fihim hajah. Di akhir zaman akan muncul sekelompok orang dari umatku. Mereka datang ke masjid dan duduk di dalam hilqah-hilqahnya,
duduk di dalam majlis-majlisnya. Akan tetapi yang mereka perbincangkan adalah dunia dan cinta dunia. Janganlah kalian bergaul dengan mereka, sebab Allah tidak memerlukan mereka itu. Jadi di sini hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Malik menjelaskan bahwa betapa Allah tidak senang, Allah sangat membenci orang-orang yang berada di dalam masjid, duduk di majelis-majelis dalam masjid, sedangkan yang dibicarakannya adalah mengenai dunia dan kecintaan kepada dunia. Bahkan ada hadis yang dhaif yang artinya bahwa orang-orang yang berbicara di dalam masjid itu masalah-masalah duniawi, maka segala amal kebajikannya akan dimakan oleh perbuatannya itu. Maksudnya berkata-kata dunia di dalam masjid itu bisa membakar amal kebajikan yang dilakukan. Demikian ada makna sebuah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid itu bukan hanya bangunannya, tetapi pelatarannya termasuk bagian dari masjid. Ruhbahnya, misalnya masjid itu ada pelatar, nah pelatar itu termasuk masjid. Dudukan di pelatar masjid membicarakan masalah-masalah duniawi, masalah-masalah politik, ekonomi. Nah ini adalah perbuatan yang sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena masjid itu diistilahkan dengan Baitullah. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Kalau kita berada di rumah Allah, maka yang patut kita bicarakan adalah sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sa'id ibn al-Musayyab radhiyallahu anhu berkata, barang siapa duduk di dalam masjid seakan-akan dia sedang duduk bersama Allah, seakan-akan dia duduk bersama Allah, oleh karena itu dia tidak berhak berbicara kecuali yang baik. Para ulama menyimpulkan bahwa apabila kita hendak mendapat berkah masjid, kita hendak mendapat syafaatnya masjid, karena masjid ini di akhirat nanti dihalau, masjid ini di akhirat nanti diwujudkan, dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang cinta kepadanya, dia memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjaga kehormatannya. Nah lalu mereka para ulama menyimpulkan, kalau kita berada di dalam masjid itu, hendaklah kita menjaga kehormatan majlis, kehormatan masjid. Jumlahnya kada kurang daripada 16 perkara yang mesti dijaga. Jadi kalau kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan adalah memberi salam kepada orang yang ada di masjid, kalau orang itu ada. Kalau masjidnya kebetulan kosong, ganti dengan assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Itu salah satu penghormatan masjid. Yang kedua, sesudah masuk masjid itu jangan ada melakukan pekerjaan-pekerjaan lain selain daripada salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini akan keluputan kalau kita sudah melakukan hal-hal lain di masjid. Misalnya masuk masjid ambil sesapu, bersesapu, atau duduk ke masjid ambil Quran, membaca Quran, atau duduk ke masjid apa yang digawe. Nah itu sudah keluputan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini begitu kita masuk masjid, yang pertama kita lakukan sesudah memberi salam kepada yang hadir di situ, tahiyatul masjid. Jadi salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, ngarannya penghormatan masjid,
Tahiyatul masjid artinya penghormatan masjid, 2 rakaat. Masjid mana aja kalau kita masuk 2 rakaat, kecuali Masjidil Haram. Nah kalau kita ke Masjidil Haram, kita kada sunat tahiyatul masjid, tapi langsung tawaf di Baitullah. Karena itulah tahiyahnya Masjidil Haram, kehormatannya Masjidil Haram. Salat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid ini hasil pahalanya dengan sunat wudu umpamanya. Itu hasil aja pahalanya. Misal kita datang ke masjid langsung sembahyang sunat wudu, termasuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Atau kita habis berwudu ke masjid langsung sembahyang duha, termasuk ketiga-tiganya. Sunat wudu masuk, tahiyatul masjid masuk, duha masuk. Jadi salat pokoknya dalam masjid itu kalau kita datang salat itu sudah tahiyatul masjid, sembahyang nang apa kangarannya, termasuk tahiyatul masjid. Kecuali kita bernazar. Nah kalau bernazar kata kawa, aku bernazar sembahyang tahiyatul masjid, itu kalau datang ke masjid mesti usalli tahiyatul masjid rakaatain. Yang ketiga, kalau kita berada dalam masjid, la yashtari wa la yabi', tidak boleh berjual beli, tidak boleh mengadakan transaksi. Yang keempat, la yusallu fihi saif, di dalam masjid itu jangan ada hendak baungkai senjata, pistol kah, pisau kah, nang apakah, disembunyikan, jangan menampakkan senjata. Polisi kah masuk ke masjid simpanin dulu senjata, jangan dipinggang nanti bandak. Karena itu kada menghormati masjid. Yang kelima, la yunshadu fihi dhallah, tidak boleh diumumkan di masjid itu barang tercicir. Di masjid jangan diumumkan tentang barang tercicir. Maksud di sini adalah ada pengumuman, umpamanya ada orang tercicir dompet, maka siapa menemukannya diharap menyerahkan kepada panitia. Kalau ada pengumuman itu, jamaah disunatkan berdoa, mudahan jangan dapat barang tercicirnya, mudahan jangan dapat. Karena masjid bukan tempat mengumumkan barang tercicir. Yang keenam, la yurfa'u fihi saut bi ghairi dzikrillah, tidak boleh nyaring di masjid itu suara apapun selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu umum, mengaji Quran kah, salawat kah, termasuk zikrullah. Yang ketujuh, la yatakallamu bi ahaditsid dunya, tidak boleh dia berkata-kata dengan hadis dunia. Tidak boleh dia berkata-kata dengan masalah-masalah dunia. Jadi orang yang katujuh berkata di masjidnya itu kada tentu juga baik. Orang yang katujuh bapandir urusan dunia justru membahayakan dirinya. Nang baik bagana di masjid itu orang-orang nang suka mengaji, suka zikrullah. Amun bangsa di masjid bagana katujuh bapandiran itu baik kada usah berpindah ke warung sebelah masjid. Nang cocok urusan dunia. Yang kedelapan, la yatakhatta riqaban nas. Kalau di masjid itu kita kada boleh melangkahi bahu manusia. Melangkahi bahu manusia. Melingkang orang artinya, itu kada boleh. Maksudnya melingkang orang itu kada boleh. Kita hendak mencari tempat. Nah, kita ke masjid datang tadudi ke masjid, tempat hibak,
Kalau kita melangkah-langkah mencari inang kusung, nah itu nang kada boleh. Kalau kita ke masjid tadudi, tapi di muka banyak kosong, di belakang hibak, nangkahi aja di belakang itu ada bapak karena ini taksir meninggalkan tempat nang di muka. Yang kesembilan, Allah yatanaza'a, bahwa dia kada boleh bertengkar, berdebat, berbantah-bantahan, bahwa apalagi di dalam masjid. Yang ke-10, la yudayyiqu saf, dia kada boleh mempersempit saf. Maksudnya kada hakun dirapati orang. Ke masjid besok pasahapan saling kenalan, sehingga orang kiri kanan lalu ngalih melapisi pasahapannya itu. Itu termasuk yang kada boleh juga. Kenapa? Mempersempit masjid jadinya. Yang ke-11, la yamurru baina yadayil musalli, tidak boleh melewati di hadapan orang yang sembahyang. Kecuali orang sembahyang ini taksir, sembahyang di tengah jalan, sembahyang di muhara lawang, nah itu taksir ngarannya. Kalau sembahyang bujur itu kada boleh dilewati di hadapannya. Yang ke-12, la yabzuqu, dia kada boleh beludah di masjid. Yang ke-13, la yufarqi'u asabi'ah, kada boleh di masjid itu menggeripukakan jeriji. Nah, di masjid, nah tak berbunyi kan menggeripukakan jeriji nih. Nah, itu kada boleh juga. Sekada-kadanya itu makruh, hukumnya dibenci. Yang ke-14, ayyunazzihahu anin najasat wal majanin wasibyan, dia menjauhkan masjid daripada najis-najis, nang kotor-kotor, menjauhkan masjid daripada orang gila. Artinya kalau ada orang gila masuk masjid dikeluarkan, karena bisa bakami di masjid kinainya. Kanak-kanak nang belum memayis demikian pula. Yang ke-15, tarakul munkarat, masuk ke masjid itu jangan hendak membawa yang munkar. Umpamanya laki-laki masuk ke masjid jangan hendak makai nang dilarang agama. Masuk masjid misal bautas amas, begalang amas, bakakalung, bebunil, nah itu kada cocok masuk masjid demikian, sama halnya meremehkan kehormatan masjid, itu meremehkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-16, masuk ke masjid itu adalah kasratu zikrillah, adabnya banyak berzikir kepada Allah. Nah, 16 perkara itu bila kita bisa melakukannya, kita dapat syafaat masjid di hari kiamat kayaknya. Dapat syafaatnya karena kita menunaikan kehormatan masjid. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Jadi kesempurnaan sembahyang itu dimulai dengan kesempurnaan wudu. Agar salat menjadi sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya wudu itu. Kalau kita wudunya itu bebarang aja, kayaknya hasilnya sembahyangnya pun bebarang aja. Kalau wudunya kita berhati-hati, sembahyangnya pun kayaknya hasilnya berhati-hati. Wudunya kita menunaikan segala adabnya, sembahyang pun akan bisa dengan mudah melakukan adabnya. Jadi wudu nang beradab itu artinya wudu nang menunaikan syarat rukunnya,
wudu nang mengerjakan segala yang sunatnya, meninggalkan segala yang makruhnya. Nah, bila kawa demikian ngarannya wudu yang beradab. Itu ngarannya adalah isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Ujian Nabi, kalau engkau ada hajat kepada Allah, asbagil wudu, sempurnakan wudu baik-baik, kemudian sembahyang 2 rakaat, berdoa, Allah akan mengabulkan hajatmu. Tapi sempurna wudunya, asbagil wudu, sempurna wudunya. Nah, Nabi kadang menyuruh, bila kamu ada keperluan kepada Allah, kamu ada hajat, berwudulah kamu, kemudian sembahyang. Kadang jam itu Nabi menyuruh asbagil wudu, sempurnakan wudu. Maksudnya dengan segala adab-adabnya. Jadi kita sembahyang hajat itu 2 rakaat itu sembahyang hajat. Kalau wudu kita bebarang hajat, sampai hajatnya kada diterima Allah, doa kita kada dikabulkan Allah. Karena perintah Nabi, wudunya sempurna dulu, hanya sembahyang 2 rakaat. Asbagil wudu. Jadi wudu itu bagian daripada sembahyang. Karena dengan wudu itu kita menjadi bersih lahir dan batin. Ada hadis mengatakan, innal abda idza tawaddaa fatamadmada azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi fihi. Fa idza istansaka azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi anfihi. Bila mana seorang hamba itu berwudu, dia baku kumur, Allah hilangkan segala dosa-dosa yang ada di mulutnya. Kemudian dia memasukkan banyu ke dalam hidung, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di hidungnya. Bila dia basuh muhanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di wajahnya. Bila dia basuh tangannya, Allah menghilangkan dosa-dosa yang ada di tangannya. Dia basuh sapu kepalanya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kepalanya. Imam Al-Munawi mengatakan, termasuk dosa-dosa kepala itu adalah berpikir yang negatif, berpikir yang kada baik, pikiran-pikiran yang haram, pikiran-pikiran yang dibenci Allah. Nah, dengan adanya kita berwudu menyapu kepala, itu menghilangkan dosa-dosa itu. Anda kepala-kepala nang biasa membuka aurat, bini-bini nang keretapian berjilbab, dengan adanya dia berwudu yang sempurna, dosa-dosa kepala dihilangkan oleh Allah. Orang-orang nang rambutnya beruban, disamir menjadi hirang, berdosa, dengan adanya berwudu ada harapan diampuni oleh Allah. Orang nang rambutnya hirang, dihabangi, dikuningi, kada boleh juga, dengan adanya dia menyapu itu ada harapan dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala. Nah, itu maksudnya Allah hilangkan dosa di kepala. Makanya kepala itu disuruh kita sebagian disapu, jangan pamalarna, dikit nyapu kepala, sebagian kepala itu disapu. Nah, supaya semua dosa di kepala, rambut-rambut itu keguguran dosanya dengan sebab disapu itu. Faidza masaha ra'sahu azhaballahu bikulli dhanbin asabahu bi ra'sihi. Bila mana dia menyapu kepalanya, Allah hilangkan dengan tiap-tiap dosa yang ada di kepalanya itu. Bila dia basuh 2 kakinya, Allah hilangkan dosa-dosa yang ada di kakinya itu. Nah, jadi wudu, apabila wudu itu sempurna, merupakan bekal sembahyang nang sempurna. Wudu nang sempurna, wudu nang kita gawi syarat rukun sunatnya dan kita tinggalkan nang makruhnya. Berapa sunat wudu itu jumlahnya? Ulama menghitung ada sampai 70 macam sunat wudu itu. Ada jumlah sunat itu kurang lebih 70 perkara sunat wudu ini. Cuma di antara angka 70 itu ada sunat-sunat nang andai kata kita kada manggawi kada dimakruhkan. Nang utama kita gawi itu adalah sunat-sunat wudu, nang bila mana kita tinggalkan makruh. Nah, itu sunat wudu. Yang pertama, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat.
Itu sunat wudu. Kalau kita berwudu pang kada menghadap kiblat, kita kada dapat pahala sunat menghadap kiblat, namun kada makruh. Kemudian lagi sunat wudu itu adalah julus, duduk. Berwudu itu berduduk, jangan berdiri, itu sunat. Andai kata kita berwudu berdiri, kada dapat pahala duduk, tapi kada menyebabkan makruh. Berdiri makruh lah, berwudu kada, cuma kita kada dapat pahala sunat berduduk itu. Yang ketiga, siwak. Siwak. Nah, ini menurut sebagian ulama, kalau kita kada bersiwak itu makruh. Pendapat sebagian ulama Imam Syafi'iyah, A'immah Syafi'iyah. Sunat lagi, a'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita kada ba'a'udzubillah, kada makruh. Cuma kehilangan pahala mengucap a'udzubillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Itu sudah sunat-sunat yang penting semua. Ando basmalah, mengucap bismillahirrahmanirrahim, itu sunat. Hanyar membasuh tangan 3 kali. Nah, ini sunat yang penting juga. Sebelum kita baku kumur tuh, basuh telapak tangan 3 kali dulu. Hanyar baku kumur. Menurut mazhab lain dari Syafi'i, ada yang mengatakan bahwa itu hukumnya wajib. Baku kumur, mengucap bismillah tadi, masukkan banyu ke dalam hidung. Ada mengatakan itu hukumnya masuk rukun wudu. Bagi kita Imam Syafi'i hanya sunat. Kemudian lagi yang perlu diantaranya sunat wudu itu adalah italatul wurrah wat tahjil, memanjangkan wurrah dan tahjil. Artinya memanjangkan wurrah itu kalau kita membasuh muha labihi daripada batas nang wajib selebih-lebihnya. Jangan membasuh muha itu mampas muha, labihi setengah kepala juga dibasuh, talinga tabuat, bulu tabuat. Nah, itu ngarannya adalah italatul wurrah. Wa tahjil, memperpanjang tahjil, memperpanjang basuhan tangan batis. Kan tangan yang wajib ingat siku, itu wajib. Tapi kita disunatkan lagi sampai ke bahu sini. Itu ngarannya memperpanjang tahjil. Dan semua itu kayaknya di akhirat adalah menjadi cahaya. Batis na ingat sunat, nang wajib ingat buku lali. Tapi disuruh gitu supaya sampai ke lintuhut. Memperpanjang tahjil ngarannya. Itu termasuk bagian daripada menyempurnakan wudu. Kemudian lagi nang wajib taslis, maniga kali basuhan, maniga kali sapuan, dan 3 kali itu tiap kali sempurna liput. Misal kita membasuh muha sekali itu liput, nang kedua liput, nang ketiga liput juga. Itu ngaran 3 kali. Kalau kita membasuh muha sekali pertama kada liput, kali nang kedua liput sekali aja ngarannya itu. Nah, itu ngarannya taslis. Kalau kita berwudu kada 3 kali lebih atau kurang itu makruh. Ini sudah melanggar isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Kemudian lagi mualat. Mualat itu artinya satu rukun dengan rukun yang lainnya beriringan, jangan terpisah-pisah oleh pekerjaan lain. Basuh muha, tuntung muha, tangan, tuntung tangan, nyapu kepala, nah beririt. Jangan tuntung basuh tangan ngapa pulang digawi disambung kepala, nah itu ngarannya kada mualat. Menurut Imam Malik mualat itu wajib. Kemudian lagi sunat yang perlu mashu jami'ir ra'si, menyapu sebagian kepala. Nyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Maliki itu hukumnya wajib. Kita Syafi'i sunat. Nah, menyapu sebagian kepala.
Umpamanya kita bakupiah Bang, bakupiah nyaman aja macul bibinian mau besurban. Binian bersurban rambutnya kelihatan sedikit di sini, nah belakangnya itu surban aja lagi, dicabutlah surbannya, boleh aja kata dicabut. Nah jadi sapui muhara rambut ini sampai akan ke belakang, sapu juga surbannya. Yang terlalu banyak banyunya basah surbannya, sapu aja. Jadi ambil banyu, sapu rambut yang di muka sini, taruh sakana ke belakangnya, buat surbannya itu disapu. Itu hukumnya menyapukan sebagian kepala juga. Rasulullah seringkali melakukan demikian. Kalau sirine bebulang, sirine sapu cuma ujung kepala, ujung dahi yang ada rambutnya nih, karena sirine tarusakan tangan sirine sampai ke belakangnya. Itu hukumnya menyapu sebagian kepala. Sunat yang penting juga adalah mashul uzunain, menyapu dua telinga. Itu sunat wudu. Termasuk sunat yang penting juga istizhar. Istizhar ini adalah menyempurnakan menyapu dua telinga. Kita biasa ambil banyu 3 kali, tungtung 3 kali, calap pulang tangan ke banyu, hanya tukupakan ke telinga. Istizhar itu orangnya. Tungtung menyapu telinga 3 kali, hendak pulang tangan kita ke banyu, angkat tukupakan ke telinga. Nah itu istizhar, sunat wudu juga. Tayamun, mendahulukan nang kanan, tangan, batis, dahulu nang kanan. Tarakut tansib, meninggalkan melap. Tungtung berwudu jangan dilap, lawan anduk. Nah, sunat juga. Jadi biarkan wudu itu sekaring-karingnya, jangan dilap. Itu sunat juga. Kemudian lagi tarkut tabdzir, meninggalkan membuang-buang banyu, itu sunat juga. Kalau banyu wakaf wajib. Misalnya ini banyu wakaf untuk berwudu, nah ini harus ketat penggunaan banyu. Ada misalnya tong atau kulam, ini banyu wakaf untuk berwudu, itu hati-hati, kada boleh mubazir dalam menggunakan banyu, itu haram hukumnya. Dan lagi doa sesudah wudu. Nah itu bila kita lakukan yang demikian dalam berwudu, ngarannya kita isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Sama dalam sembahyang, Al-Quran kadang menyuruh kita sembahyang, tapi aqimus shalah, dirikan salat. Artinya sembahyang itu pingkar mau juga kayak itu, pirut mau juga sembahyang juga ngarannya. Tapi Tuhan menghendaki kita supaya tegak. Artinya sembahyang dengan segala adab-adabnya. Nabi kadang menyuruh berwudu, tapi asbagil wudu, sempurnakan wudu. Nah, jadi berbeda antara orang berwudu dengan orang yang menyempurnakan wudu. Berbeda kalimatnya musallin dengan muqimis shalah. Orang yang sembahyang dan orang yang mendirikan sembahyang itu berbeda. Biasa kalau orang sembahyang itu dicela dalam Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sembahyang. Ini sembahyang aja tapi kada muqimis shalah. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sembahyang. Allah menyuruh kita aqimus shalah, dirikan sembahyang. Nah itu yang dimaksud. Nah sembahyang kita kawa tegak, sembahyang kita kawa bagus apabila dimulai dengan wudu nang bagus. Agar salat sempurna, maka hendaknya seseorang melaksanakan wudu dengan segenap adabnya dan berzikir sesudahnya. Setelah itu hendaknya dia berniat untuk i'tikaf di dalam masjid. Kalau kita di masjid itu berniat i'tikaf, kita dapat pahala. Walaupun kita kada bebacaan, walaupun kita guring, tapi kita ada niat i'tikaf, nah berpahala. Tapi kalau kita duduk di masjid kada ada niat i'tikaf, kita kada berpahala, kecuali ada yang dibaca zikir atau Quran atau apa. Nah ini untungnya orang nang masuk masjid itu niatnya i'tikaf.
Kalau kada diniatakan kada i'tikaf. Kita masuk masjid sembahyang cuma di hati kada ada niat i'tikaf, nah itu kada dapat pahala i'tikaf. Dan niat i'tikaf ini boleh kita niatkan parahatan nang apakah? Kita masuk masjid, Allahu Akbar, sembahyang tahiyatul masjid. Kita ingat, aku belum berniat i'tikaf. Niatakan di hati, sahaja aku beriktikaf di masjid ini sunat karena Allah. Walaupun parahatan sembahyang kada apa-apa, asal dalam hati diucapkan. Masuk sudah niat i'tikaf. Mengerjakan salat sunat tahiyatul masjid di tempat yang tidak akan dilalui orang atau dengan meletakkan pembatas. Maksudnya kita sembahyang tahiyatul masjid itu cari tempat nang jangan kelaluan orang, dan kalau bisa usahakan nang ada sutrahnya. Misalnya kita sembahyang di saf pertama berhadapan lawan dinding, nah itu dinding itu sebagai sutrah ngarannya. Atau kita sembahyang berhadapan lawan tiang masjid, jarak antara batis kita lawan tiang itu ada sampai 3 hasta, nah tiang itu ngarannya adalah sutrah kita. Kalau kita bisa sembahyang di situ, nah sembahyang pada tiang nih 2-3 meter, pada taweng 2-3 meter sembahyang di situ. Orang lewat di muka ini ada bapak, kada berdosa lewat di mukanya sini. Tapi kalau kita sembahyang menghadapi dinding, jarak batis kita kada sampai lebih daripada 3 hasta, orang lewat di tengah-tengah kita itu dosa besar. Nah itu bedanya. Kemudian hendaknya dia memperhatikan sunat-sunat salat, seperti mengangkat tangan ketika bertakbir, sunat juga itu, sunat sembahyang. Mengangkat tangan ketika bertakbir itu hasil mengangkat tangan tuh dengan asal angkat, Allahu Akbar, sudah mengangkat tangan ngarannya Allahu Akbar, mengangkat tangan walaupun limpua, mengangkat tangan juga hasil sudah pahalanya. Tapi bila mana pas sebujurannya, nah pahalanya lain lagi. Mengangkat tangan itu kita disuruh bahwa ini bertepatan dengan ujung ibu jari, bertepatan dengan bawah telinga, Allahu Akbar, kan bertepatan dengan bawah telinga. Nah bila kita macam itu ngarannya mengangkat tangannya sempurna. Lain pahalanya lawan mengangkat tangan Allahu Akbar ingat sini aja, lain. Tapi sudah ini melaksanakan mengangkat tangan ngarannya. Membaca doa iftitah termasuk sunat juga. Menyempurnakan ruku, sujud, i'tidal dengan membaca berbagai zikirnya dan menyempurnakan sikapnya. Hendaknya dia juga meletakkan anggota tubuhnya di tempat-tempat yang disunnatkan. Menyempurnakan duduk tasyahud, menoleh pada waktu mengucapkan salam. Salam pertama ke sebelah kanan sampai pipi kita dilihat oleh orang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah kanan salam pertama sampai pipi kanan kita dilihat oleh orang yang di belakang. Menulis sedikit saja Bang, Assalamualaikum warahmatullahi, dikit pada menulis itu dapat saja pahala menulis, cuma kada sebanyak nang sempurna itu. Terbaik pada kada menulis sama sekali rata Assalamualaikum warahmatullahi, nah itu kada dapat sama sekali pahala menulis. Berniat menulis pada waktu mengucapkan salam, berniat salat jamaah. Memang kada berniat kada dapat pahala jamaah. Mesti ke masjid tiap waktuan cuma kada mengikut imam niatnya kada dapat pahala jamaah. Mesti niatnya makmuman atau imaman atau jamaatan.
Jadi walhasil sembahyang ini, ujar Imam Ghazali mengatakan, laksana persembahan kita kepada Allah. Atau lebih mudah dipaham, sembahyang ini adalah kita memberikan seorang budak kepada seorang raja. Kita berikan budak hamba sahaya, kita hadiahkan untuk raja. Makin budak ini hebat, makin budak ini sempurna, makin budak ini berhias, makin disukai oleh raja. Nah, jadi sembahyang itu bisa diumpamakan seperti manusia. Ada rukun. Rukun ini sesuatu yang tinggalnya kada sah. Itu ngarannya rukun. Manusia umpamanya rukun itu nang kalau kadada itu manusia kada kawa hidup. Kada bakapala, kaulah hidup manusia kada kawa. Kapala rukun. Nah kemudian lagi kada beparut, kada bedada, kawalah hidup kada kawa. Itu rukun. Ada lagi dalam sembahyang itu sunat abad. Sunat abad ini sunat nang kalau kita ketinggalan kita disunatkan menapalnya dengan sujud sahwi. Itu diumpamakan dalam awak kita ini adalah anggota tubuh. Kalau itu kadada kita kada mati, cuma sangat jelik. Misal dua tangan, orang dua tangannya kadada, kada mati. Orang kada bebatis, kada mati. Cuma apakah kita layak memberikan seorang budak kepada raja, budaknya kada bertangan, kada bebatis? Nah sama itu sunat abad. Nah sahut awal, kunut. Kada bakunut sahaja. Sahut awal dah tinggal sahaja. Cuma laksana manusia kada bertangan dan kada bebatis. Nah ada sunat hayat, mengangkat takbir, doa iftitah, menulis salam ke kanan ke kiri, itu sunat hayat. Itu umpamanya di manusia, macam umpamanya alisnya, bulu matanya. Nah itu menambah kebaikan, keelokan sembahyang tadi. Dan berdiam pada tempat-tempat yang disunatkan berdiam. Dalam berdiri rakaat pertama itu ada 6 tempat yang kita sunat berdiam sakadar subhanallah. Pertama mulai takbiratul ihram dan doa iftitah, Allahu Akbar, berdiam satu mat sakadar subhanallah. Hanyar alhamdulillah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukrata wa asila wajjahtu, terusnya. Jadi jangan disambung Allahu Akbar kabir, kata sambung ngarannya. Itu mesti ada saktah. Berdiam satu mat sakadar subhanallah. Kemudian lagi antara dua iftitah dan a'udzubillah. Nah, itu bemandak juga. Habis dua iftitah jangan disambung a'udzubillah, berdiam sakadar lawasnya sakadar subhanallah. Antara a'udzubillah lawan bismillah jangan disambung juga, bemandak sakadar subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bemandak satu mat. Karena mulai Fatihah sampai amin di tengah-tengah ada saktah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Diam satu mat sakadar subhanallah, hanyar amin. Nah, supaya terbeda antara amin dengan Fatihah, karena amin bukan bagian Fatihah. Nah, kemudian lagi saktah nang kelima antara amin dan surah. Amin, berdiam satu mat, hanya baca surah. Nang keenam antara surah dan ruku'. Lakum dinukum waliyadin, berdiam satu mat, hanya Allahu Akbar, ruku'. Nah, jadi dalam rakaat pertama itu kita disuruh 6 kali berdiam, 6 saktah ngarannya. Hendaknya ketika salat dia tidak merapatkan kedua kaki. Nah, ini betis begetuk rapat, jangan beranggang sekadar sekilan kah antara batis kanan kiri ini ranggangnya. Tidak bertumpu pada satu kaki, tidak menahan kencing ataupun buang air. Ini kalau hendak sembahyang. Kalau perahatan sembahyang wajib ditahani.
Sampai kayak apa kau manahani, sampai di situlah. Amun kita hendak sembahyang, kebetulan hendak bakami, nah kami akan dulu. Amun sudah sarakaat hendak bakami, ari dia lagi bebatal kada boleh lagi. Tidak tergesak-gesak, tidak memakai khuf yang terlalu sempit, tidak memasukkan tangan ke balik pakaian pada waktu ruku dan pada waktu lainnya. Sembahyang tuh memakai baju, cuma baju itu kada diculup, diandak di bahu aja. Jadi itu, nah itu jangan macam itu sembahyang, kayak kastuk. Jadi baju diandak di bahu, dikimai kada. Jangan macam itu sembahyang. Tidak meletakkan kedua tangan di pinggang, berkaca pinggang. Sembahyang kada makruhnya itu sembahyang. Nah, tidak dalam keadaan marah atau lapar, tidak menutupi wajah, makruh sembahyang bertutup muka. Mutalassima bahasa Arabnya, kelihatan mata aja lagi, nah itu sembahyang kayak ninja. Ini bini gak laki-laki gak ada bolehnya itu sembahyang. Tidak duduk seperti anjing, duduk ik'a ngarannya. Hendaknya salat tidak dilakukan ketika sedang mengantuk. Mata mengantuk mana misalnya hendak sembahyang, jangan guringakan dulu. Ini mengantuk ada kakaruan bacaan apa yang dibaca kada tahu. Tidak menguap perasaan sembahyang itu diariti sekuasa mungkin. Kalau hendak menguap, tidak bermain-main dengan sesuatu, tidak menggaruk-garuk, menyatahan ma'ariti. Munnya kada tahan lagi harus menggaruk-garuk, cuma jangan sampai membatalkan. Tidak melirik-lirik mata ke kiri ke kanan sembahyang, jangan juga. Tidak melakukan salat dengan hati yang lalai dan ragu-ragu. Tidak mengusap-ngusap wajah. Kata sembahyang nih menyampui kemuhan itu, nah jangan. Tidak menyingkirkan pasir atau batu kerikil. Misalnya kita hendak sujud, nah ada pasir di muka, jangan disingkirkan, sujudlah di atas pasir itu atau batu itu. Tidak merapatkan kedua telapak tangan dengan memasukkan jari yang satu ke dalam jari yang lain. Jaminin, jangan sembahyang jamini tangan. Baik geratan duduk, baik geratan berdiri, sembahyang jangan macam ini. Tidak membuat suara dengan jari jemarinya. Sembahyang jangan menggaripukakan tangan tadi dalam masjid saya, jangan apalagi geratan sembahyang. Tidak meniup pada waktu sujud. Misalnya hendak sujud ada debu, ditiup dulu, nah jangan, sujudlah di atas debu itu. Dan tidak bersandar. Sembahyang pas tihang, nah bersandar di tihang, jangan demikian juga. Nah jadi ini merupakan bagian di antara kesempurnaan sembahyang. Nah kemudian kehadiran hati, pemahaman, pengagungan dan pelaksanaan salat dengan penuh harap dan ikhlas merupakan tiang dan roh salat. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا